Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Smeroza dengan MKM 23164131, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia secara singkat. Ejaan apa saja sih yang pernah digunakan di Indonesia? Jadi, untuk ejaan yang pernah digunakan oleh Indonesia adalah yang pertama, ejaan Van Opposition. Terus yang kedua adalah ejaan Suwandi. Dan yang ketiga adalah ejaan Molindo. Ejaan yang keempat adalah ejaan yang disempurnakan. Yang mana ejaan yang disempurnakan ini adalah ejaan yang saat ini kita gunakan. Lalu, apa saja sih komponen-komponen ejaan? Komponen-komponen ejaan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, pemakaian huruf. Lalu yang kedua adalah penulisan kata. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama, ada huruf abjad. Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 seperti tabel berikut. Ada A, B, C, D, F, G, I, J sampai dengan huruf Z. Lalu ada huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, dan E, O. Contoh pemakaian dalam kata yang A, posisi awal api, posisi tengah padi, posisi akhir rusa. Sampai huruf vokal U, posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ibu. Lalu yang ketiga adalah huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Untuk contohnya bisa dilihat di tabel. Yang pertama adalah huruf konsonan B. Posisi pemakaian dalam kata, posisi awal yang pertama bahasa. Untuk posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Sampai dengan huruf Z, posisi awal zeni, posisi tengah lazim, posisi akhir juz. Lalu ada huruf diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal seperti AI, AU, EI, dan OI. Contohnya sendiri bisa dilihat di tabel. Diftong huruf AI, contoh posisi awalnya adalah Aikido, posisi tengah Kailan, posisi akhir ada pandai. Sampai dengan OI, contoh posisi awal Aikumene, contoh posisi tengah boykot, dan posisi akhir ada koboi. Lalu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY, dan SY, melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya bisa dilihat pada tabel. Yang pertama KH, contoh posisi awal adalah khusus, posisi tengah adalah akhir, posisi akhir tarif. Sampai dengan SY, contoh posisi awal syarat, posisi tengah musyawarah, posisi akhir ada arash. Lalu ada juga huruf kapital. Penggunaan huruf besar di awal kalimat untuk nama diri dan nama judul adalah atribut dalam ejaan yang benar. Untuk jenis-jenis huruf kapital terlalu banyak sekali, namun saat ini saya hanya mengambil garis besar saja. Contohnya adalah kita harus bekerja keras. Untuk huruf pertama huruf kapital yaitu huruf K. Lalu penggunaan nama Dr. Smeroza menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, tengah, dan akhirnya. Lalu judul seperti contoh kisah kita selamanya, huruf K besar, K yang kedua besar juga, dan huruf yang selamanya S besar. Lalu pemakaian huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul lagu, judul acara televisi, judul sinar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz.
Lalu contoh yang kedua, majalah Pujangga Baro menggelorakan semangat kebangsaan. Sampai contoh terakhir, lakon Petruk Jadi Praja dipentaskan semalam suntuk. Untuk huruf band yang kedua digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok dan kata dalam kalimat. Seperti contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Lalu imbuhan ber pada kata berjasa bermakna memiliki. Dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Huruf diri yang ketiga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh yang pertama, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak melepah awo. Lalu yang kedua, nama ilmiah bawang manggis ialah Garcinia mangostana. Sampai contoh yang terakhir yaitu istilah mensana incorpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Lalu ada huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti contoh, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Lalu, contoh yang kedua adalah kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Huruf tebal yang kedua yaitu digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Bercontoh, bab 1 ditulis dengan huruf tebal, lalu ada subbab 1.1 latar belakang dan masalah, lalu isinya sampai terakhir 1.2 tujuan ditulis tebal sampai isinya tulis biasa. Penilaian itu bertujuan untuk menentukan. Itulah lalu komponen-komponen bahasa Indonesia untuk penulisan kata. Penulisan kata terdapat kata dasar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Seperti contoh kantor, pagi, ramai, sangat, dan kata-kata yang bisa kita gunakan itu merupakan kata-kata dasar. Lalu ada juga kata turunan. Yang pertama, kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis rangkai dengan imbuhannya. Seperti contoh, imbuhan awalan yaitu berjalan, mendapat imbuhan ber. Lalu yang kedua, mempermudah, mendapat imbuhan memper, lalu dengan kata mudah. Yang ketiga, seniman, dan yang terakhir adalah kemauan. Yang kedua, kata turunan bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Seperti contoh, anak, strip anak, berjalan, jalan, sayur mayur, dak dikduk, bisa dengan tanda hubung. Kata turunan yang ketiga itu adalah penggabungan dua atau lebih kata menjadi satu kesatuan untuk menyampaikan makna khusus atau merujuk pada konsep tertentu. Seperti contoh, cendera mata, duta besar, ibu kota, dan juga kambing hitam. Penulisan kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, di mana dia sekarang, mereka ada di mana-mana, kain itu disimpan di dalam lemari, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Lalu ada juga penulisan kata partikel. Yang pertama, partikel akhiran lah, akhiran kah, dan akhiran tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Seperti contoh, bacalah buku itu baik-baik, bertepuk tanganlah mengikuti irama. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Partikel yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Contoh yang kedua, jika tidak hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Contoh yang terakhir, jangankan 2 kali, sekali-kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Lalu ada juga partikel ketiga yaitu bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis rangkai. Seperti contohnya, meskipun dia menjadi satu, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Lalu contoh yang kedua, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Yang ketiga, adapun digabung, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui.
Partikel yang tepat itu partikel per, yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh yang pertama adalah mereka masuk ke dalam ruang 1/1. Lalu contoh yang kedua, harga kain itu 50.000 per hektar. Karyawan itu mendapatkan kenaikan gaji per 1 Januari. Dia menghubungiku per telepon. Selanjutnya ada penulisan kata, singkatan, dan akronim. Singkatan ialah bentuk kata yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Contoh singkatan adalah KTP dan KUHP. KTP singkatan dari Kartu Tanda Penduduk, KUHP singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu untuk contoh akronim yaitu Bappenas, diperlakukan sebagai suatu kata yang merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu ada juga Bulog yang singkatan dari Badan Urusan Logistik. Lalu penulisan kata ada juga angka dan bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase. Contohnya adalah 0, cm, 5 kg, 4 hektar. Bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului seperti kata sebanyak, sejumlah, sebesar, dan diubah susunan kalimatnya. Contohnya adalah sebanyak 2.500 orang peserta yang diundang panitia. Lalu ada juga contoh sejumlah 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Lalu ada juga penulisan kata ganti depanku, depan kau, akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya. Yang pertama adalah kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya adalah rumah itu telah ku jual. Lalu majalah ini boleh kau baca. Contoh yang ketiga, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Contoh yang ketiga, rumahnya sedang diperbaiki. Untuk kata ganti yang kedua, yaitu kata ganti kau yang bukan bentuk terikat, ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contohnya adalah aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau lakukan. Lalu ada juga kau masih muda bung. Lalu yang terakhir adalah sebaiknya kau masih mengurus adikmu saja. Itulah tadi ejaan yang pernah digunakan oleh Indonesia. Ada ejaan Van Opendisen, ada ejaan Suwandi, ada ejaan Maulindo, ada ejaan yang disempurnakan. Dan untuk komponen-komponen ejaan bahasa Indonesia yang sekarang adalah pemakaian huruf dan juga penulisan kata. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.